Yas'alunaka bertanya mereka pada kamu Muhammad, madza utawi opo iku yunfikun menginfakkan mereka. Jadi wa maknal ayah kaifa yunfikun, bagaimana praktek mereka berinfak. Jadi ini ceritanya ada orang yang namanya Amr bin Jamuh. Jadi Amr bin Jamuh ini adalah orang kaya. Jadi bertanya kepada Nabi tentang masalah infak. Pertanyaannya, siapa yang berhak diberi? Itu loh. Pertanyaannya, siapa yang berhak diberi? Kul, katakan wahai Muhammad, ma utawi apapun anfakotum yang menginfakkan kalian, bayane ma min khairin dari kebaikan. Kebaikan di sini artinya adalah harta, entah sedikit, entah banyak. Falil walidaini, maka bagi kedua orang tua. Ya, nggak peduli orang tuanya sudah mukmin atau masih kafir. Perhatikan ya, karena nanti kalau dikaitkan dengan ayat zakat, nanti akan muncul hukum tersendiri. Wal aqrabin, dan para kerabat. Kerabat ini entah sudah Islam atau masih kafir, tetap punya hak diberi. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Anak yatim ini tidak harus di panti asuhan, itu tidak. Mungkin kerabat kita ada yang yatim atau tetangga kita, dan tidak peduli ini kafir atau mukmin. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang miskin ini juga sama, entah orang kafir atau orang Islam, sama, berhak diberi. Wa bani sabil, dan ibni sabil. Bani sabil ini termasuk para musafir yang kehabisan bekal. Mungkin dompetnya hilang atau dicopet orang, terus minta uang ke sampean. Nah, ini berhak diberi ya, ditolong. Gini, kalau madayun fikun ini diartikan sebagai zakat, maka ayat ini mansuh. Nasehnya adalah surat At-Taubah ayat 60. Ya. Kalau yas'alunaka madza yunfikun ini sampean artikan sebagai zakat, maka ayat 215 ini mansuh. Nasehnya surat At-Taubah ayat 60. Di surat At-Taubah ayat 60 itu ada hukum tersendiri tentang zakat. Yang mana singkat cerita saja ya, kalau zakat
itu tidak boleh diberikan kepada ahlu bait atau keturunan Nabi Muhammad, itu tidak boleh diberi. Yang kedua, tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Nah ini. Nah terus kalau zakat, pembagiannya ada 8 asnaf, 8 pembagian. Nah kalau ayat ini 215 ini diartikan infak biasa atau sedekah biasa, lah ini bebas. Sampean kasihkan ke siapapun bebas. Mau orang Islam, orang kafir, siapapun bebas. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian ayat ini menjelaskan bahwa dalam infak itu ada tiga hal yang perlu dipahami. Pertama, yang infak. Yang kedua, yang diinfakkan, hartanya berarti. Yang ketiga, yang diberi infak. Benar apa enggak? Ada yang memberi, ada yang diberikan, ada yang diberi. Nah, ya. Lah, dalam masalah ini tentunya antara orang mukmin dan orang kafir itu beda. Cara berpikirnya loh ya. Kalau orang kafir itu yang dipikirkan hanya dunia. Bener nggak? Pokoknya dicukupi pangan, sandang, papan, sudah selesai. Engko mati ya sebah mlebu swarga tan neraka wis engko urusane. Kan gitu kan? Bisa dipahami? Kalau orang mukmin tentunya praktek infaknya tidak seperti itu. Karena orang mukmin itu ada istilah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, keluargamu, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Kan gitu. Sehingga dalam praktek infak ini, selain memberikan pangan, sandang, papan, mereka juga memberikan fasilitas ibadah. Bener nggak? Ya, contoh, wah orang tuaku ini belum mau masuk Islam, ya kan? Lah sebagai anak seharusnya mikir, begini, ini kalau hanya tak urusi dunianya saja, nanti kasihan orang tuaku kalau mati masuk neraka. Lah sehingga si orang mukmin itu mengalokasikan sebagian infaknya yang jatahnya orang tua itu, sebagian untuk golek guru ngaji, ya kan? ben ngajari salate, ngajari ibadahe, gitu loh. Ya, bisa dimengerti ya? Sehingga dunianya misalkan jatah pangan sandang papannya berkurang ndak masalah. Yang penting nanti kalau mati tidak masuk
neraka. Gitu ya. Itu cara berpikirnya orang-orang mukmin. Jadi rezeki yang halal yang 100% itu sebagian untuk mencukupi pangan sandang papan, sebagian yang lain untuk mencukupi sarana dan prasarana ibadahnya itu. Seharusnya seperti itu. Ya, jadi punya orang tua, punya kerabat, ada anak yatim, orang miskin, itu kalau cara berpikirnya orang mukmin nggak cukup dengan diberi pangan sandang papan wis engko perkara mati kowe mlebu neraka ta swarga ya urusanmu tanggungan dhewe, ora ngono kuwi. Ya, jadi harus cerdas dalam berinfak itu harus cerdas memang. Ya, selain masalah dunianya dicukupi, harus ada alokasi untuk nyukupi sarana dan prasarana ibadah mereka. Ngono kuwi, ya. Wama dan apapun taf'alu yang mengerjakan kalian bayanema min khairin dari kebaikan, ya, dari kebaikan. Kalau ma'an faktum min khairin tadi kan urusan harta. Kalau wama taf'alu min khairin iki ya tenaga, ya pikiran, ya waktu, apa meneh dan macem-macem. Nah, fa Allah maka sesungguhnya Allah bihi dengan ma iku alimun maha maha mengetahui. Wis kabeh ya diganjar kabeh. Ya, kabeh diganjar.